Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Asri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, di tema pekan ini adalah hidup bersih dan sehat. Subtemanya adalah hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai subtema hidup bersih dan sehat di sekolah. Lalu untuk materi PPKN-nya adalah persatuan di sekolah. Nah teman-teman, hidup bersih dan sehat di sekolah. Kita nyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Nada lagunya Menanam Jagung. Apakah teman-teman pernah mendengar lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu temanya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita menjaga hidup bersih di sekolahan. Cuci tanganmu, bersih kukumu, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo, ayo kawan semua, marilah kita makan bergizi. Ayo, ayo kawan semua, agar terhindar dari penyakit. Nah, itu untuk lagu temanya ya. Nanti teman-teman boleh mengulang lagi di rumah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Malik al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Kalimat Alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu pelita. Al-Quran itu hujah yang membela atau menghujat. Setiap manusia bekerja sampai ada yang menjual dirinya hingga ia jadi merdeka atau jadi celaka. Kebersihan di sekolah. Nah, apa ya kebersihan di sekolah itu? Kebersihan di sekolah adalah suatu upaya untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Lalu apa saja ya contoh hidup bersih di sekolah? Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, membersihkan kuku. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, makan makanan yang bergizi yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat, dan zat besi. Lalu yang kelima, mengganti pakaian ketika pakaian kotor. Nah, itu adalah contoh hidup bersih di sekolah. Nah teman-teman, kali ini di materi PPKN kita akan membahas mengenai persatuan di sekolah. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas ya, apa itu persatuan? Apakah teman-teman masih ingat apa itu persatuan? Ya betul, persatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Nah, kali ini kita akan membahas persatuan di sekolah. Di Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak baik dari suku, agama, bahasa, dan masih banyak hal yang ada pada kekayaan Indonesia. Nah, hal ini membuat sekolah yang berada di Indonesia memiliki banyak keberagaman. Sebagai contoh, dalam kelas terdapat bermacam suku dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hal ini membuat persatuan sangat dibutuhkan teman-teman dalam lingkungan sekolah. Bagaimana ya sikap kita agar terwujud persatuan di sekolah? Ada yang tahu apa saja sikapnya? Baik, kita bahas ya satu persatu. Sikap yang dapat mewujudkan persatuan di sekolah. Nah, yang pertama adalah menghargai teman.
Yang kedua, mau bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, itu adalah sikap yang dapat mewujudkan persatuan di sekolah. Adakah kegiatan di sekolah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman? Ada tidak ya, teman-teman? Pasti ada. Nah, kita sebutkan ya kegiatan di sekolah yang mewujudkan persatuan. Yang pertama, diskusi untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, lalu yang kedua, melaksanakan piket bersama-sama. Dan yang ketiga, bermain bersama ketika main terprogram. Nah, itu adalah contoh kegiatan di sekolah yang mewujudkan persatuan. Kesimpulannya adalah persatuan sangat dibutuhkan dalam lingkungan sekolah, teman-teman. Bayangkan saja jika di dalam sekolah tidak ada namanya persatuan. Maka sekolah itu hanya akan ada perkelahian dan rasa ingin menang sendiri dalam suatu kelompok. Persatuan harus kita pupuk dari hal kecil sebagai contoh dalam sekolah. Sekolah merupakan sarana yang paling mudah untuk kita memupuk rasa persatuan. Apa ya manfaat persatuan di sekolah? Manfaatnya adalah yang pertama, sekolah menjadi damai dan tentram. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, belajar menjadi nyaman. Yang keempat, menambah kerukunan. Nah, itu adalah manfaat persatuan di sekolah ya, teman-teman. Nah, proyek PPKN-nya adalah teman-teman diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Nah, sikap apa saja ya yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas? Nanti teman-teman boleh menyebutkan dan menuliskan di buku tulis ya. Alhamdulillah, itu saja yang dapat Ustazah Asri sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.